وعلى آل محمد وأصحاب محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد جينا وجينا وزينا زرنا الرسول وجينا قربا لك يا محمد وجعل أهالينا جينا وجينا وجينا زرنا الرسول وجينا قربا لك يا محمد وجعل أهالينا جينا وجينا وجينا زرنا الرسول وجينا قربا لك يا محمد ودعنا أهالينا. Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menyiapkan mushaf Quran seperti ini. Lalu kita menyiapkan meja juga, meja atau mungkin terserah mau benda apa yang nanti bisa untuk meletakkan Quran di depan kita. Lalu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kita menyiapkan mushaf Al-Quran yang ketika dibuka nanti dia nggak berpotensi menutup sendiri. Soalnya biasanya kan kalau mushaf Al-Quran yang masih baru yang jarang dipakai itu kalau dibuka kayak gini dibiarkan bisa menutup sendiri. Nah, kita siapkan mushaf Al-Quran yang sekiranya nanti kalau dibuka begini kita sholat, mushafnya nggak berpotensi tertutup sendiri. Baratnya kita sholat di sini begini. Nah, saat kita akan membuka lembaran mushaf, kita membuka dengan pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai sekiranya membuat gerakan yang terlalu banyak secara beruntun. Seperti ini misalnya. Saat kita akan ruku, kita geser sedikit. Nanti saat kembali mau berdiri lagi dari sujud atau ya dari sujud kita mau berdiri lagi mau membaca sholat yang rakaat kedua, kita geser sini lagi. Kita buka suratan yang mau kita baca. Nah, supaya nanti nggak sulit untuk mencarinya, sebelum sholat kita harus mempersiapkan dulu mana yang mau kita baca dan harus kita kasih tanda, mungkin dengan kasih tanda apalah di sini pakai pita atau pakai apa biar nanti ketika sholat pas kita buka cukup sekali gerakan kita langsung menemukan ayat atau surat yang mau kita baca di sholat. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua mungkin ini perlu latihan ya. Jadi ini seperti pengalaman yang saya dapat, cerita pengalaman yang saya dapat dari teman saya. Saya punya teman alumni Pondok Hamalatul Quran di Jombang. Itu di pondoknya katanya itu ada kegiatan sholat litakwiyatil hifdi begitu. Jadi modelnya sholat berjamaah, imamnya membaca secara jahar,
makmumnya itu menyimaknya mereka dengan membawa Al-Quran, membawa mushaf. Jadi cara para makmumnya itu menyimak itu dengan membawa Al-Quran begini ya, seperti tadi dikasih tanda suratan yang mau dibaca nanti mana, terus dibuka, dipegang begini. Nah, ketika mau ruku itu Qurannya dikempit begini, dikempit. Posisinya kira-kira sejajar dengan hati, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah, yaitu untuk masalah adab dengan Al-Quran. Karena kalau terlalu tinggi, terlalu mepet ke ketiak itu ya kurang sopan, terlalu rendah, terlalu mepet ke aurat kita juga kurang sopan gitu. Begini, jadi sambil nanti ruku, sambil sujud dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti berdiri rakaat kedua, mushafnya diambil lagi begini secara pelan-pelan, terus dibuka yang mau disemak lagi. Nanti ketika mau ruku atau ya mau ruku, sujud dan sebagainya, mushafnya dikempit lagi begini, dan begitu seterusnya. Tips yang ketiga itu kita bawa mushaf Quran juga, tapi mushafnya itu enggak segede ini. Mushafnya itu yang kecil, yang mungkin seukuran saku begitu. Jadi pas sholat itu nanti begini. Soalnya mushafnya kecil kan pakai satu tangan bisa. Nah, ketika mau ruku cukup begini. Jadi nanti rukunya pakai satu tangan begitu, yang satunya megang mushaf begitu. Begitupun pas sujudnya. Jadi meletakkan mushafnya itu dilipat di dada begitu. Jangan ngedeng begini, atau nanti pas ruku jangan sampai nempel ke lantai begitu. Dirapatkan ke dada begini. Nah, itu jadi dari ketiga tips tadi itu, untuk yang tips pertama itu kan biar nanti membacanya itu mudah, itu kalau bisa kita pakai mushaf yang gede begitu ya, yang sekiranya kan jaraknya agak jauh ya dari kita, itu pandangan mata kita mudah membacanya begitu. Nah, terus kalau yang tips kedua tadi yang dikempit begitu, ukuran mushafnya kira-kira segini, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu besar itu dikempitnya susah, berat juga. Kalau terlalu kecil mau dikempit ya susah begitu. Nah, sementara yang tips ketiga, kalau mushafnya terlalu besar, nanti pas ruku, pas sujud ya repot juga, harus yang ukuran kecil begitu. Tapi untuk tips yang terakhir tadi, yang ketiga, mungkin ini akan sedikit ada perdebatan begitu. Soalnya kan emang pas posisi berdirinya kita mungkin sudah oke lah ya, nggak merusak sahnya sholat begitu ya. Begini cuman ya butuh keterampilan untuk bisa membandingkan halaman secara efektif begitu tanpa terlalu banyak gerakan. Tapi kan ketika pas kita sujud terutama ya, kalau ruku sih mungkin ya khilafiyah, mungkin ada yang menganggap tangannya kan wajib di lutut, tapi kalau yang setahu saya wajibnya ruku, untuk memenuhi rukunya sholat itu cuman yang penting kita punggungnya bisa membungkuk begitu. Tangannya nanti mau di lutut atau enggak itu kalau setahu saya itu sunnah begitu. Mungkin kalau ada perbedaan pendapat bisa saja itu. Terus tapi kalau yang sujud itu kan kita kan tahu ya, dari yang saya tahu selama ini ngaji kitab mazhabnya Syafi'i, yang saya tahu ya kitab-kitab kecilan sih kayak Fathul Qorib begitu, terus Fathul Muin, terus Safina, Durarul Bahya, Sulamut Taufik begitu. Itu kan anggota sujud
diantaranya kan kedua telapak tangan ya. Kedua telapak tangan kita harus menyentuh ke tempat sujud. Nah, di sini kan jadi masalah, soalnya kan tangan kita yang satu, yang kanan itu kan megang mushaf begini, jadi nggak bisa menyentuh tempat sujud begitu. Mungkin bagi mereka yang paham fikih lebih mendalam mungkin bisa menjelaskan, tapi kalau saya belum bisa menjelaskan. Menurut setahu saya itu beresiko ya, yang tadi tips ketiga.